Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian, berjumpa lagi dengan Bapak di mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam untuk Madrasah Aliyah di kelas 12 semester ganjil. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang jalur-jalur penyebaran Islam, metode-metode penyebaran Islam, dan hal-hal yang berkaitan dengan penyebaran Islam. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari sebuah episode penting dalam penyebaran Islam di Indonesia, yakni tentang Wali Songo. Mungkin kata-kata Wali Songo sudah lekat sekali dalam telinga kita sebagai orang Indonesia. Namun apakah kita sudah memahami secara utuh siapa itu Wali Songo? Kemudian sebelum kepada Wali Songo, kita akan membahas terlebih dahulu tentang tokoh-tokoh Islam pra Wali Songo, agar kalian bisa mendapat gambaran utuh kenapa Wali Songo bisa berhasil membuat masyarakat Indonesia Nusantara pada zaman dulu bisa masuk Islam secara masif, secara banyak. Ternyata sudah juga sudah ditanamkan, sudah dipupuk sejak dini Islamisasinya oleh beberapa tokoh sebelum Wali Songo. Siapa saja tokohnya? Mari kita bahas sama-sama. Kita beranjak dulu ke makna Wali Songo ya. Wali Songo merupakan kata majemuk yang berasal dari wali dan songo. Wali dalam bahasa Arab dimiliki makna orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Wali Songo berarti wali 9. Ini pengertian yang harus dipegang ya. Jadi wali itu dari bahasa Arab artinya orang yang mencintai dan dicintai oleh Allah, sedangkan songo dari bahasa Jawa. Meskipun ada beberapa pendapat lain seperti wali thana ya. Di sini disebutkan bahwa Wali Songo itu berasal dari kata wali thana karena lidah Jawa jadi Wali Songo, yang berarti wali yang mulia. Namun pendapat ini tidak bisa dibenarkan. Ada juga yang menyebutkan pengertian wali sana lain, yakni artinya wali yang tinggal di suatu tempat. Sama-sama sana ya, tapi yang satu bahasa Arab ya artinya mulia, yang satu bahasa Jawa. Tapi keduanya ini tidak bisa menjadi pegangan ya. Yang menjadi pegangan adalah pengertian pertama. Wali Songo merupakan tokoh penting yang berperan dalam penyebaran Islam dan perkembangan Islam pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Setelah sebelumnya Islam secara hadir di Indonesia, namun penyebarannya tidak secara masif. Artinya peran Wali Songo ini sangat penting untuk mengakselerasi penyebaran Islam di Indonesia, karena pra Wali Songo ternyata dari abad ke-7 sampai abad ke-13 itu perkembangan Islam di Indonesia itu bisa dikatakan stagnan, bahkan hanya dianut oleh penduduk-penduduk asing saja, penduduk-penduduk Arab, Cina Islam, Persia. Untuk pribuminya masih memuja roh. Kenapa ada angka 9 disebutkan adalah angka 9 disebut merupakan angka keramat pada budaya Jawa. Di antaranya memiliki makna 9 penjuru mata angin. Disebut juga angka 9 ini terpengaruh ajaran Sufisme dengan 9 tingkatan wali. Ya, kenapa harus 9? Ada yang disebut sebagai karena memiliki pengaruh dari budaya Jawa, yaitu tentang 9 mata angin yang dikeramatkan. Ada juga karena pengaruh ajaran Sufi ya. Kita sudah pelajari kemarin ada pengaruh metode Sufisme ya. Dan Wali Songo juga disebut-sebut merupakan tokoh Sufisme, tokoh Sufi yang menyebarkan Islam di Indonesia.
Islam Prawali Songo. Islam sudah masuk di Indonesia sejak dari masa Khalifah Utsman bin Affan pada abad 7 Masehi sebagaimana tertulis dalam berita-berita dinasti Tang, Cina. Kehadirannya didominasi oleh para saudagar Tazhi, ya bukan Tanzi, Tazhi, para saudagar Tazhi untuk melakukan dakwah sekaligus berdagang. Jadi orang Arab dulu memang sudah punya hubungan dagang dengan orang-orang di Nusantara. Ya, kenapa seperti itu? Nggak aneh karena dulu orang Indonesia itu bisa sampai melaut sampai Madagaskar. Ya. Madagaskar itu kan dekat sama Afrika ya. Ke atas dikit sudah sampai ke Teluk Aden ya, ke Oman, kemudian masuk ke Jazirah Arab, ke Yaman, masuk ke Jazirah Arab. Jadi sangat tidak aneh terjadi pertukaran informasi dan pertukaran manusia antara Islam dan dunia Arab. Di antaranya adalah saudagar Tazhi. Kemudian, namun pada abad 7 sampai ke 13 Masehi perkembangan Islam ternyata tidak terlalu banyak kemajuan. Ya, bahkan sebagian besar hanya dianut oleh penduduk Arab, Persia, Cina. Sebagaimana catatan dari Marco Polo saat singgah di Perlak kembali dari Cina. Jadi Marco Polo ini seorang penjelajah dunia. Ya, saat Marco Polo ini pulang dari Cina ya untuk ke Persia, singgah dulu di negeri Perlak di sekitar semenanjung Malaka. Ternyata di Perlak ini pada abad ke-13 itu masih pribuminya sendiri masih belum banyak menganut agama Islam. Jadi masih banyak dianut oleh penduduk asal Arab, ya, Persia dan Cina. Juga catatan dari Mahwan. Ya, Mahwan ini adalah seorang juru tulis yang ikut berlayar bersama Laksamana Cheng Ho dari Cina ke Nusantara, ya, ke Nusantara untuk berdakwah. Menulis bahwa penduduk Nusantara setidaknya terbagi menjadi 3 golongan. Ada kaum muslim Persia Arab, kaum muslim Cina, dan penduduk pribumi yang masih memuja roh. Jadi kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya dari beberapa catatan ini menunjukkan bahwa orang Indonesia pada 6 abad tersebut masih banyak yang berpengaruh. Kalau orang pengamat luar itu menyebutnya animisme dinamisme ya, kalau pengamat dari Indonesia justru menyebutnya kapitayan. Jadi ini adalah sebelum masa Wali Songo terdapat beberapa ulama pendakwah yang membentuk masyarakat muslim di berbagai tempat di Indonesia. Meskipun begitu, tentunya kita harus juga menghargai usaha-usaha dari para tokoh Prawali Songo yang membibit dan memupuk masyarakat muslim secara komunitas sehingga memudahkan nanti Wali Songo untuk menjadi pondasi untuk penyebaran Islam di Indonesia. Dakwah Islam Prawali Songo dalam perspektif komunitas. Jadi ada beberapa komunitas yang cukup memiliki pengaruh untuk datang ke Indonesia dan membentuk masyarakat muslim di suatu wilayah. Jadi kalau kemarin Bapak sudah sebutkan ya, ada jalur perdagangan, kemudian ada jalur perkawinan. Di antara jalur perkawinan ini ya diantaranya membentuk komunitas. Jadi satu kampung itu pada akhirnya orang Islam semua. Yakni pertama, sebelum keluarga Lor Persia sebenarnya kita sudah singgung tadi ada para pedagang Tazhi dari Arab ya pada abad ke-7. Mereka juga berdagang sekaligus untuk menyebarkan Islam. Tapi setelahnya ada juga keluarga Lor dari Persia. Jadi datang pada masa zaman Raja Nasiruddin bin Badr di Persia ya, bukan di sini. Tinggal di Jawa dan mendirikan kampung Leran. Nah, jadi
keluarga Lor dari Persia ini datang cukup banyak sehingga dia membentuk suatu perkampungan sendiri yang beragama Islam, yaitu di Kampung Leran. Nah, di sekitar daerah Gresik, kalau sekarang yang Gresik, Jawa Timur. Nanti ada tokohnya akan kita bahas ya, tokoh dari keluarga Lor ini. Kemudian ada keluarga Jawani dari Iran, mereka tinggal di Pasai, Sumatera Utara, menyusun khat Jawi yang digunakan saat ini. Ya, kalau kalian sering melihat bahasa Arab bahasa Indonesia tapi tulisannya Arab, itu disebut-sebut merupakan hasil karya dari keluarga Jawani ini. Ada juga keluarga Syiah ya, yang keluarga ini tinggal di daerah Sumatera Timur, daerah Siak. Siak itu kalau sekarang Riau kalau nggak salah. Ada juga keluarga Rumai dari Puak Sankara ya, abad 9 sampai sebelum Masehi. Nah, yang cukup berpengaruh nanti adalah keluarga dari Campa ini ya. Jadi kerajaan Campa ini memiliki pengaruh terhadap penyebaran Islam di Indonesia. Islam Campa itu lebih sudah masuk Islam, terutama setelah ditaklukkan oleh panglima Muslim pada masa Islam di bawah Mongol ya, Kubilai Khan. Kemudian Campa ditaklukkan dan akhirnya nanti ditaklukkan kembali oleh Raja Vietnam sampai sekarang ya. Campa itu daerah Vietnam ya, Nguyen, negara Nguyen sekarang. Nah, jadi pada akhirnya banyak orang Campa yang bermigrasi ke Nusantara dan membentuk komunitas di sini seperti nanti yang menjadi nenek moyang dari Sunan Ampel. Sunan Ampel sendiri nanti menjadi bapak dari beberapa Wali Songo. Nah, ini adalah dakwah Islam prakomunitas. Dakwah Islam pra Wali Songo dalam perspektif tokohnya. Ini ada beberapa tokoh yang berdakwah di Indonesia pada masa pra Wali Songo. Ada Fatimah binti Maimun, ada Syekh Samsuddin Al-Wasil, Sultan Malikus Soleh, Syekh Jumadil Kubro, Syekh Ibrahim As-Samarkandi, Syekh Hasanuddin Kuro Karawang, Syekh Datuk Kahfi, dan Aryo Abilah Palembang. Fatimah binti Maimun. Makam Fatimah binti Maimun di desa Pesucian Manyar, Gresik merupakan bukti tertua arkeologis patilasan Islam di Nusantara. Jadi bisa dikatakan makam Fatimah binti Maimun ini merupakan bukti nyata bahwa Islam itu sudah datang sebelum abad ke-13. Kalau kemarin kan pas teori Islam masuk ke Indonesia itu kan lebih banyak yang menganut bahwa Islam itu abad ke-13 masuknya ke Indonesia. Padahal dari jejak arkeologis ini abad ke-10 juga sudah ada. Di antaranya ini adalah makam Fatimah binti Maimun. Ya, ini adalah salah satu gambarannya di gambaran makamnya. Jadi sebenarnya kalian belajar SKI di Nusantara ini, kalian bisa mengunjungi sendiri ya tempat-tempatnya, meskipun Bapak sendiri belum ya. Karena ya, kita doakan lah kita punya umur untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah tersebut. Keberadaan makam ini mengkonfirmasi migrasi suku Lor asal Persia yang datang ke Jawa pada abad ke-10 Masehi, yang banyak berinteraksi pula dengan Cina dan India. Nah, jadi di makam ini mengkonfirmasi migrasi suku Lor tadi yang sempat Bapak mention di awal ya, bahwa ada suku Lor yang bermigrasi dari Persia ke Indonesia, ke Nusantara, diantaranya di daerah Jawa Timur di Gresik, dan membentuk Kampung Leran. Karena nanti di sekitar makam Fatimah binti Maimun ini ada juga makam-makam lainnya yang disebut sebagai makam dari penduduk Leran. Fatimah disebut merupakan salah satu pemimpin dari pemukiman suku Lor yang diberi nama Leran, sehingga nisannya dituliskan nama Asy-Syahidah, yakni pemimpin perempuan, meski juga dapat dimaknai sebagai orang yang mati syahid.
Jadi disebut meskipun Fatimah binti Maimun ini perempuan, namun beliau adalah salah satu pemimpin di suku Lor tersebut. Nah, itu adalah Fatimah binti Maimun. Kemudian yang kedua ada nama Syekh Samsuddin Al-Wasil. Syekh Samsuddin merupakan ulama besar asal Persia yang datang ke Kediri untuk berdakwah atas permintaan Raja Kediri Sri Maharaja Jayabada, membahas kitab Musaror yang berisi ilmu pengetahuan khusus tentang ilmu falak dan nujum. Nah, Syekh Samsuddin ini bisa dikatakan hasil dari diplomasi antar kerajaan Nusantara dan kerajaan Persia. Jadi orang-orang raja-raja di Nusantara pengen belajar tentang kitab Musaror ini, akhirnya Syekh Samsuddin ini diutus dari Persia ke Kediri. Nah, setelah hubungan diplomasi tersebut, Syekh Samsuddin juga disebut berupaya menyebarkan dan mengembangkan ajaran Islam di daerah pedalaman Kediri pada abad ke-12. Oleh karenanya makam beliau saat ini dihormati. Jadi setelah beliau memiliki hubungan diplomasi dengan raja dari Kediri, beliau melanjutkan kehidupannya di Nusantara ini dengan berdakwah. Nah, seperti Bapak sebutkan sebelumnya, jadi orang yang berdagang, orang yang kemudian menikah di sini, kemudian diutus ke Nusantara, itu pada intinya adalah berdakwah. Karena Islam punya ajaran balighu anni walau ayah, sampaikanlah ajaran Nabi Muhammad dariku walau satu ayat. Inilah salah satu masjid istana Godong di dekat makam Syekh Samsuddin Al-Wasil. Kalian bisa ke Kediri untuk menemukan makam dari Syekh Samsuddin Al-Wasil ini. Kemudian Sultan Malik As-Solih atau kita sambungkan sebagai Malikus Soleh. Sultan Malikus Soleh merupakan raja Pasai yang memiliki peranan besar dalam perkembangan dakwah Islam di Nusantara. Sultan wafat pada 1297 Masehi. Jadi Sultan Malikus Soleh ini bisa dikatakan punya pengaruh besar dalam perkembangan Islam di Nusantara. Karena apa? Karena beliau merupakan raja pertama Seperti Bapak sebutkan di teori kemarin teori tentang Islam, penyebaran Islam melalui politik. Dengan hadirnya kerajaan politik Islam, percepatan penyebaran Islam itu sangat luas secara kuantitatif secara hitungan itu secara luas. Karena apa? Karena kalau rajanya Islam, otomatis para penduduknya beragama Islam. Jadi kalian jangan sampai menyalahkan kalau ada sekarang misalnya tokoh-tokoh muslim yang berjuang melalui politik. Karena di zaman dulu juga politik ini sangat berpengaruh terhadap percepatan penyebaran Islam di Indonesia. Termasuk nanti kalian di Jawa Barat ini bisa jadi Islam, nanti ada kaitannya dengan cerita kerajaan Islam terutama di Cirebon yang berasal dari Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Nama pribadi Sultan Malikus Soleh adalah Merah Silo, keturunan dari Makhdum Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat. Beliau merupakan pribumi Aceh dari kalangan bangsawan. Gelar Malikus Soleh merupakan prestasi atas kemakmuran dan kejayaan yang dialami negeri Pasai pada masa kepemimpinannya, karena memiliki angkatan laut dan darat yang teratur di kawasan Malaka yang padat akan perdagangan. Kita akan bahas Sultan Malikus Soleh nanti di episode tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kemudian ada juga nama Syekh Jumadil Kubro. Nama Syekh Jumadil Kubro ini banyak dikaitkan dengan berbagai versi cerita karena saking dikenal sebagai orang suci yang menyebarkan Islam. Syekh Jumadil Kubro disebut memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Kediri. Putra Syekh Jumadil Kubro bernama Maulana Ishak dikirim ke Blambangan untuk melakukan Islamisasi. Maulana Ishak sendiri merupakan ayah dari Sunan Giri.
sehingga beliau merupakan kakek dari Sunan Giri. Namun dalam versi lain disebutkan juga Syekh Jamalil Kubro ini merupakan nenek moyang dari Sunan Gunung Jati, karena putranya yang bernama Ali Nurul Alam menikah dengan Nyai Larasantang dan melahirkan Sultan Syarif atau Syarif Hidayatullah atau disebut dengan Sunan Gunung Jati. Jadi Syekh Jamalil Kubro ini juga saking dikenalnya sampai punya beberapa versi cerita. Mana yang benar ya Bapak sendiri belum bisa mengkonfirmasi, namun ada beberapa versi yang paling kuat diantaranya ini. Kemudian ada nama Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Syekh Ibrahim As-Samarkandi ini merupakan ayahanda dari Raden Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat atau yang kita kenal sebagai Sunan Ampel. Dimakamkan di Palang, Kabupaten Tuban. Syekh Ibrahim As-Samarkandi oleh beberapa pakar disebut merupakan sosok yang sama dengan Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, padahal keduanya jelas merupakan orang yang berbeda. Ada nama As-Samarkandi, ya jelas ini merupakan orang Persia, tapi beliau lebih lebih dipercayai datang ke Indonesia itu dari Campa. Karena apa? Nanti Campa ini diantaranya ditaklukkan juga oleh orang-orang Turkmenistan kalau sekarang ya. Turkmenistan ini banyak menaklukkan, diantaranya adalah wilayah Campa kalau sekarang Vietnam. Sehingga beliau ini tumbuhnya di negeri Campa sampai nanti beliau terutama saat negeri tersebut dikuasai oleh Raja Islam. Beliau bahkan berhasil menikah dengan putri raja, yakni Dewi Candrawulan yang melahirkan Ali Murtolo dan Ali Rahmatullah atau yang kita kenal sebagai Sunan Ampel ya. Nah, Syekh Ibrahim As-Samarkandi datang ke Gresik, Kediri untuk menemui adik istrinya yakni Dewi Dawatri yang menikah dengan Raja Majapahit. Meski sebelum sempat menemui beliau meninggal. Lalu pesan tersebut diteruskan oleh kedua anaknya yakni Ali Murtolo dan Sunan Ampel. Jadi Syekh Ibrahim As-Samarkandi ini yang nanti yang Bapak sebutkan tadi adalah diantaranya adalah migrasi dari keluarga Campa ke Nusantara. Jadi Syekh Ibrahim As-Samarkandi ini bukan Sunan Gresik ya, karena ada beberapa yang menyamakan. Syekh Ibrahim As-Samarkandi ini merupakan bapak dari Sunan Ampel. Nah, salah satu contoh metode perkawinan yang berhasil itu yaitu Ibrahim As-Samarkandi ini, karena beliau menikah dengan putri Campa, putri kerajaan Campa, yang putri kerajaan Campa ini punya hubungan dengan kerajaan Majapahit di Indonesia, karena adiknya istrinya putri Campa ini ya, yang dinikahi oleh Syekh Ibrahim ini menikah dengan Raja Majapahit, Raja Majapahit, sehingga nanti keluarga ini cukup dilindungi dan akhirnya bisa menyebarkan Islam di Nusantara. Ini adalah salah satu bibit lahirnya Wali Songo di Indonesia dari keluarga Syekh Ibrahim As-Samarkandi ini. Kemudian ya yang menarik, yang terutama relate ya dengan kita kalian yang terutama tinggal di daerah Jawa Barat ya, yaitu adalah Syekh Hasanuddin Kuro. Ya, makam Syekh Hasanuddin Kuro ini terletak di Dusun Pulau Bata, Desa Pulau Kapa, Lemah Abang, Karawang. Ya, menurut kronologi beliau lebih dahulu berdakwah daripada Wali Songo. Jadi ada nama Syekh Hasanuddin Kuro. Ya. Beliau disebut berasal dari Campa yang ikut pelayaran bersama pasukan Laksamana Cengho ke tanah Jawa. Namun beliau turun dan tinggal di Karawang. Jadi Syekh Kuro ini ikut sama Laksamana Cengho ya. Kan Laksamana Cengho ini datang ke Jawa ini disebut-sebut 7 kali ya. 7 kali karena punya hubungan dagang dengan di Indonesia ya. Di Indonesia punya hubungan dagang sekaligus menyebarkan Islam. Maka Laksamana Cengho ini
banyak nih masjidnya ya, ada di Cirebon juga, di Semarang juga ada, dan yang paling terkenal itu adalah Masjid Laksamana Cengho di Surabaya. Nah, Syekh Kuro ini ikut dari Campa, tapi beliau nggak ikut ke Surabaya dan ke Cirebon. Beliau turun di Karawang. Beliau kemudian menikahi pribumi dan mendirikan pondok pesantren yang diantaranya khusus untuk menjadi ahli membaca Al-Quran, atau yang bisa disebut sebagai Kuro. Syekh Kuro kemudian dititipi untuk mendidik ya. Maaf, ini banyak tipe karena kadang auto correction ya. Untuk mendidik Nyai Subang Larang putri Ki Gedeng Tapa Cirebon. Nah, dari sinilah asal muasal nanti Islam itu menyebar di Jawa Barat. Karena apa? Karena Nyai Subang Larang ya, putra Ki Gedeng Tapa yang diasuh oleh Syekh Kuro ini, pada suatu saat ya penguasa Pajajaran Prabu Anggalarang itu merasa terganggu ya dengan dakwah dari Syekh Kuro ini. Pada akhirnya beliau mengutus putra mahkota, yakni yang biasa kita kenal sebagai Prabu Siliwangi, untuk mengusir Syekh Kuro atau Raden Pemanah Rasa. Namun saat tiba justru mendengar Nyai Subang Larang sedang membaca Al-Quran. Jadi ketika sampai ke daerah Syekh Kuro, justru Prabu Siliwangi ini justru terpikat dengan suara dari Nyai Subang Larang. Prabu Siliwangi justru terpikat dan akhirnya menikahi Nyai Subang Larang dan menghasilkan 3 keturunan ya, yakni Raden Wulang Sungsang, Nyai Lara Santang yang nanti melahirkan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, dan Raden Kian Santang. Nah, mungkin kalau kalian yang sering minimal nonton serial di MNC dulu ada ya, Raden Pemanah Rasa, Raden Kian Santang, tuh ceritanya juga berawal dari sini. Nah, jadi Syekh Nyai Lara Santang ini melahirkan Syarif Hidayatullah yang nanti Syarif Hidayatullah ini menjadi Sunan Gunung Jati dan menjadi Sultan di Cirebon ya, Sultan di Cirebon. Jadi kenapa dulu Pajajaran tidak terlalu reaktif dengan lahirnya kerajaan Islam di Cirebon ya, karena diantaranya adalah anaknya sendiri, anaknya dari Sultan dari Prabu Siliwangi sendiri. Kemudian ada nama Syekh Datuk Kahfi ya, dimakamkan di puncak Gunung Jati, merupakan ulama asal Malaka. Beliau merupakan paman dari Syekh Siti Jenar. Syekh Datuk Kahfi sempat belajar agama di Baghdad untuk kemudian pulang ke Nusantara, yakni belajar di daerah Muara Jati yang masuk ke ke dalam wilayah kerajaan Pajajaran. Jadi di sekitar Cirebon sekarang ya. Beliau merupakan guru dari Pangeran Wulang Sungsang dan Nyai Subang Larang, yang keduanya merupakan putra dari Prabu Siliwangi, putra Pajajaran. Ini ada kaitannya dengan Syekh Kuro nanti ya, tadi ya. Jadi putra-putra dari Nyai Subang Larang Nyai Subang Larang ini diasuh oleh Nyai Lara Santang ya. Lara Santang ini diasuh oleh Syekh Datuk Kahfi ini. Kemudian Syekh Datuk Kahfi ini mendidik Wulang Sungsang untuk mendirikan kerajaan Islam nanti di Cirebon ya. Sampai nanti diteruskan oleh keponakannya, yaitu Sunan Gunung Jati ya, atau Syarif Hidayatullah. Nah, di antaranya ini adalah peran dari Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Kahfi juga di antara tokoh yang pernah belajar dengan Syekh Datuk Kahfi adalah Syekh Siti Jenar, Sunan Derajat, dan Sunan Kalijaga. Kemudian ada nama Aryo Abdillah di Palembang ya. Pada mulanya bernama Arya Damar ya, makamnya terletak di Kebun Sahang kilometer 4 depan makam pahlawan Palembang. Arya Damar merupakan anak dari putra Sri Maharaja Brawijaya Majapahit. Arya Damar diangkat menjadi adipati di Palembang dan pada saat itu masih menganut Siwa Buddha. Pada saat perjalanan dari Campa ke Kediri, Syekh Ibrahim As-Samarkandi dan Sunan Ampel bertemu dengan Arya Damar di Palembang. Sampai akhirnya
Keduanya bisa membujuk Arya Damar untuk masuk Islam dan berubah nama menjadi Arya Abdillah. Arya Damar nanti atau Arya Abdillah setelah masuk Islam membantu perluasan dakwah di daerah Jambi, Riau sembari menjadi adipati. Beliau menikah dengan anak dari Syarif Husin Hidayatullah dan menghasilkan Raden Sahun, mohon maaf ya, Sehun kayak Korea aja ya, atau Sunan Tembayat. Nah, itu beberapa nama yang sudah kita bahas tentang tokoh-tokoh Islam pra-Wali Songo. Ada secara komunitas, ada secara tokoh. Bapak harap penjelasan ini bisa membawa kalian untuk memahami tokoh-tokoh tersebut ya, dan membuka wawasan tentang penyebaran Islam di Indonesia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.